Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Minwanu Nikulil Mahamid. Saat ini saya sedang berada di Pacitan, akan menelusuri keindahan yang ada di dalamnya. Tonton terus video ini sampai selesai. Pacitan, sebuah daerah kabupaten yang kini tumbuh dan berkembang di ujung selatan Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Selain menyimpan pesona alamnya yang indah, Pacitan sangat kaya akan peristiwa sejarahnya di masa lampau. Pada video kali ini, saya sedikit mengulas tentang kondisi Pacitan di masa pemerintahan kolonial Belanda. Pacitan sebelumnya merupakan bekas pemerintahan Mataram, yaitu Kasunanan Surakarta, yang kemudian berpindah kekuasaan ke tangan kolonial Belanda selepas Perang Jawa tahun 1830 Masehi. Di saat yang bersamaan, Pacitan tergabung bersama 4 kabupaten lainnya, yakni Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo, yang disebut sebagai cikal bakal Karesidenan Madiun. Sejak itulah, berbagai upaya kolonialisme atau penguasaan terhadap tanah jajahan terus dilakukan di daerah penghasil kopi yang cukup melimpah di abad ke-19 tersebut. Mengenai letak geografisnya, Pacitan berbatasan langsung dengan Kabupaten Ponorogo di sebelah utara, Kabupaten Wonogiri di sebelah barat, dan Kabupaten Trenggalek di sebelah timur. Salah satu problem yang pernah terjadi ialah bahwasanya Pacitan pernah dikeluarkan dari Karesidenan Madiun pada tahun 1832, dikarenakan posisinya yang terlalu jauh dari pusat pemerintahan Belanda di Madiun kala itu. Namun berkat kekayaan alamnya yang melimpah seperti perkebunan kopi dan pertanian, Pacitan akhirnya ditarik kembali menjadi bagian dari Karesidenan Madiun sejak 1867. Hal itu sebagai langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dalam memanfaatkan potensi alam di daerah jajahannya. Jika Anda berkunjung ke kotanya, akan menjumpai bangunan bersejarah yang menjadi saksi bisu kolonialisme Belanda, khususnya di daerah Pacitan, yang kini telah beralih fungsi menjadi pendopo Kabupaten Pacitan. Bangunan tersebut didirikan sekitar tahun 1896 berdasarkan arsip kolonial Laporan Umum Pekerjaan Sipil di Hindia Belanda tahun 1896, tepatnya di masa pemerintahan Residen Madiun Johan Jacob Donner, yang pada mulanya digunakan sebagai rumah dinas asisten Residen Pacitan. Dari bangunan tersebut membuktikan bahwa pemerintah Belanda pernah meninggalkan jejaknya di Pacitan, sehingga keberadaannya patut untuk dijaga. Lokasinya sendiri terletak di sebelah utara dari Taman Kota atau alun-alun Pacitan. Selain pendopo, bangunan itu juga menjadi kantor dan rumah dinas Bupati Pacitan yang sedang menjabat sampai sekarang. Sementara di sebelah barat alun-alun terdapat bangunan ibadah yang super megah, yakni Masjid Agung Darul Falah Pacitan, dengan arsitektur khas Timur Tengah yang menjadi ciri utama masjid tertua di Pacitan ini. Masjid tersebut dibangun sejak masa penjajahan Belanda tahun 1800-an. Berbekal keindahan kubah raksasa warna hijau yang menghiasi, masjid ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Setelah sholat zuhur, jamaah dapat mendengarkan tausiah singkat dari penceramah yang bertugas setiap harinya. Sungai Pacitan ini turut pula menghadirkan cerita unik, terutama sekembalinya Pacitan sebagai wilayah Karesidenan Madiun. Saat itu, pemerintah kolonial Belanda melalui utusannya Residen Donner mengikutsertakan Pacitan sebagai bagian dari program irigasi kepersawahan milik pemerintah Belanda maupun investor asing dengan sumber air yang berasal dari sungai. Meski demikian, dibandingkan 4 daerah kabupaten lainnya di Karesidenan Madiun, Pacitan menjadi yang paling jarang terjamah oleh kaki tangan kolonial. Hal tersebut tidak terlepas dari masalah yang dijelaskan sebelumnya mengenai letak geografis Pacitan yang sangat terisolasi dari daerah-daerah sekitarnya.
Namun, ada satu keistimewaan dari Pacitan yang tidak dimiliki daerah lainnya di Karesidenan Madiun, yakni menjadi satu-satunya yang memiliki wilayah perairan laut karena berbatasan dengan Samudra Hindia di sebelah selatan. Maka tak ayal jika Pacitan memiliki banyak pantai dengan panorama pasir putihnya yang indah, serta dijadikan sebagai tujuan wisata bahkan sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Hingga kini terus dikembangkan agar menarik semakin banyak wisatawan untuk berkunjung ke daerah yang memiliki julukan lain Kota 1001 Goa tersebut. Dari Pacitan kita dapat belajar bahwa keterbatasan bukanlah satu-satunya penghalang untuk meraih kesuksesan. Karena kesuksesan itu bisa diraih lewat cara apapun yang belum tentu orang lain miliki, asalkan mau kerja keras dan bersungguh-sungguh untuk menggapainya. Demikianlah ulasan mengenai keindahan di Pacitan. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel YouTube Faisal Hafidz. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.